Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya Badriah. Aku akan mengvlog persiapan untuk masak malam ya teman-teman. Malamnya aku mau masak ini brokoli. Aku mau tumis sama daun ubi. Daun ubi orang kanan sukanya makan daun ubi ini kan. Ini tiap hari begini, yang penting hijau-hijau sayurnya ya. Dan nanti saya mau bikin ayam goreng, sup, sama telur kayak goreng telur. Udah itu aja. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol di sini ya, saya ucapkan banyak terima kasih buat sahabat semuanya yang telah mendukung channel saya dan teman-teman yang mengenal saya di YouTube ini ya. Salam kenal, sehat selalu. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen dan mendukung channel saya cepat berkembang. Dan juga teman-teman yang sudah lama mengikuti saya ya, jangan bosan-bosan karena channel saya ya mungkin hari-hari sama ya. Karena kerjaanku kan hari-hari di dalam rumah teman-teman ya, sambil kerja, sambil ngonten. Semoga bisa seperti kalian semuanya. Dan di video ini aku mau membahas tentang kenapa saya mau jadi TKI teman-teman ya. Tentunya semuanya nggak ingin kan jadi TKI. Siapa sih mau jadi TKI? Bisa dengan anak, tentunya kan pengennya ngumpul dengan keluarga ya. Kita kan punya niat kesini itu kan kepingin menyekolahkan anak, ingin punya rumah, ingin beli motor, atau ingin beli perabotan rumah lah, nyaur utang lah, atau juga ingin beli tanah, beli apa saja yang nggak utang bank gitu loh teman-teman ya. Jadi kita semua nekat kesini ya. Waktu aku masuk ke Taiwan itu kira-kira tahun 2006, umurku masih 23 tahun teman-teman. Ya bersyukur aku waktu umur itu aku punya nekat untuk masuk ke sini. Coba kalau sekarang aku punya niat, nggak akan bisa masuk. Karena berhubung di rumah kan kita nggak punya apa-apa ya. Kita miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya modal apa-apa untuk nyekolahin anak, untuk bikin rumah atau apa. Apa yang kita andalkan hanyalah badan sehat, mental kuat, niat. Betul nggak? Dan tujuan kita kan ingin lebih layak seperti teman-teman yang lain ya. Alhamdulillah sekian lama aku kerja, aku bisa lah membuahkan hasil cukup buat bikin rumah lah seperti teman-teman yang lain. Dan bedanya mungkin kalau teman-teman kan punya suami ya, punya keluarga. Saya single parent, jadi harus berjuang sendiri. Yang statusnya seperti saya, semangat ya, karena kamu nggak sendiri, tak temen nih. Oke. Sebelum ke Taiwan itu aku pernah masuk ke Singapura teman-teman. Waktu itu tahun 2001 sampai 2003 aku masuk Singapura waktu itu ya. 3 tahun, sebenarnya aku mau ke 4 tahun tinggal dengan mereka ya, mereka baik dengan saya. Tapi berhubung aku ada masalah keluarga, jadi aku putuskan untuk kerja 3 tahun saja dan minta pulang teman-teman. Waktu itu nggak boleh pegang HP, nggak ada libur, terus rambut digundul ya kayak cowok gitu ya, karena orang Singapura sangat bersih, nggak mau satu helai rambut pun jatuh di lantai. Waktu saya kerja zaman dulu itu loh teman-teman. Waktu itu gaji saya itu kalau nggak salah cuma $130 Singapura. Kalau sangat kecil dulu, mungkin kalau di kurs itu berapa ya, gaji 4 juta atau 3 juta ya, berapa ya, gak lupa itu.
itu pun nekat teman-teman, nekat karena umur belum 20 ya, kayaknya ya belum 20 lah udah nekat ke Singapura. Pingin lah punya rumah bagus, punya apa-apa gitu kan. Karena dari situ aku nekat jadi TKI. Loh kok sampai sekarang nggak pulang-pulang mbak? Ya pulang, aku pulang 3 tahun sekali ya pulang, kadang ya 2 tahun sekali, bu nggak pasti lah. Terus pulang ambil visa juga gitu, ganti job gitu kan, karena cita-cita aku belum kesampaian loh teman-teman. Saya bikin rumah itu kan kalau modal 3 tahun itu kan nggak cukup loh, apalagi kalau bayar agensi. Nah kita kan di sini ngadu nasib, kalau nasib kita dapat majikan sultan di Taiwan itu gajinya gede lumayan, itu dapatnya juga banyak, itu kalau di Taiwan ya. Kalau di yang lain saya tidak tahu. Terus, tapi kalau punya majikan yang ya cukup buat gaji kita, apa-apa kita beli sendiri, masih bayar agensi, itu sisa gaji kita yang kita kumpulin ke Indonesia, kirim ke Indonesia. Kalau kita bisa nabung misalkan dapat 90 juta begitu ya, itu luar biasa, kita sudah super ngirit gitu loh. Karena kau tahu kan di sini semua mahal, apa-apa mahal, serba beli sendirian sangat mahal. Jadi kalau dibanding-bandingkan, ada orang yang banding-bandingkan kita ya, misalkan oh itu ya di Taiwan kok rumahnya sudah tingkat, sudah punya mobil, kok kamu belum, gini gitu. Kalau ada orang yang banding-bandingkan, itu jangan dimasukkan telinga, jangan baper, udahlah. Mereka tidak tahu kerjaan kita ngapain di sini ya. Itu aku aja bisa bikin rumah itu harus kerja 9 tahun teman-teman. Karena apa? Tanah beli sendiri. Orang jualan tanah itu nggak seperti jualan sayur di pasar kan. Jodoh. Kalau pas sesuai uang kita dan sesuai tempat, itu namanya jodoh. Kan jarang orang kadang bawa duit banyak, nggak ada orang jual tanah yang sesuai dengan uang kita gitu kan. Ya alhamdulillah apa yang aku ceritakan sudah tercapai. Aku bersyukur banget, dan aku juga sudah sampai kerja, dan luar biasa perjuangan jadi TKI ku nggak sia-sia gitu teman-teman. Kalau kepunyaan teman kok lebih baik dari rumah saya tidak ngiri, karena rezeki kita itu nggak sama. Kita bersyukur apa yang kita punya, Allah sudah memberikan rezeki pada kita gitu. Dulu itu aku pernah teman-teman, saking pinginnya punya rumah, saya pingin beli apartemen, pingin juga beli apa itu rumah, apa namanya, kok apartemen itu kemahalan, bukan perunas rumah pemerintah apa ya, subsidi itu loh. Tuh kepingin banget, tapi takut kalau bayar bulanan sampai 15 tahun, saya bukan PNS mana mungkin mampu. Ya akhirnya aku bertahan sampai aku bisa beli tanah sendiri teman-teman. Bersyukur kalian yang bikin rumah punya tanah warisan, ataupun dibantu sama orang tua, dibantu suami, dibantu apa, sulapan 3 tahun bekerja rumah sudah bagus, tuh luar biasa. Jadi kalau yang single parent seperti kita saya ini ya, itu pasti akan nggak begitu cepat gitu loh. Ya tetap bersyukur aja, yang penting kita bekerja ya, nggak mengandalkan yang lain gitu loh. Apa yang kita rasakan sengsara kita waktu muda, itu kita akan merasakan di saat kita tua teman. Kita tua, kita akan bangga dan senyum-senyum. Karena apa? Jeripaya yang kita lalui masa muda itu tidak sia-sia, meskipun kita jadi TKI. Jadi buat kalian yang masih merantau, misalkan awal baru masuk ke luar negeri, itu saranku yang hemat.